Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeremy Frans Abineri. Saya berasal dari Lombok K2 dengan nomor NPM 25010030040. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas WJBL dari mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja kita kerjakan nomor 1, berdasarkan dataset yang tersedia. Hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Langsung saja kita kerjakan. Untuk mengerjakan nomor 1 ini, kita akan menggunakan rumus konflik. Oke, kita langsung kita pilih. Kita cari departemen. Jadi kolom G. Karena untuk mencari yang legal, maka kita ketik legal. Tidak lupa kita berikan petik 2. Lalu kita beri koma. Lalu kita cari di ini apa namanya, kepuasan kerja, job satisfy. Di kolom W yang paling memiliki kepuasan kerja paling tinggi ada di nomor 5. Kita ketik saja 5 seperti ini, lalu langsung keluar lagi. Kita cari stres ada di M. Kita blok kolom M, koma seperti tadi. Langsung kita ketik 1 yang paling tinggi karena angka 1. Langsung kita enter. Nah, di sini ada 25, kita beri saja tulisan konflik. Nah, ini matikan saja. Lalu yang soal nomor 2 langsung saja kita kerjakan. Variabel marginal status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Jadi di marginal status itu ada kategori status pernikahan. Jadi yang pertama kita cari kategori itu menggunakan unit, rumus unit. Kita klik dulu unit. Oke, unit. Setelah itu kita cari marginal status di kolom T ini, kita set, kita klik, lalu kita close dan cancel untuk menghindari agar judul dari tabel itu tidak terhitung juga. Kita enter saja langsung. Nah, ini sudah ada. Nah, yang sini akan menggunakan rumus average if untuk menghitung pengalaman kerja, rata-rata pengalaman kerja tertinggi dan terendah. Langsung saja kita masukkan loopnya average if. Blok, kita blok dulu kolomnya, kita masukkan yang pertama tadi ke sini dulu, lalu kita lupa ini titik 2, jangan lupa titik 2. Setelah itu kita diploma, pengalaman kerja, kita cari experience, kita blok saja, langsung kita enter. Nah, sini langsung keluar hasilnya. Percepat, kita langsung copy saja sini, kita enter. Ini kita langsung ganti satu persatu, tinggal kita ganti menjadi merit. Kita enter, langsung kita ganti lagi menjadi divorce. Kita ganti lagi menjadi itu.
Nah, di sini sudah terlihat yang tertinggi dan terendah. Yang tertinggi kita akan kasih tanda saja seperti ini, berwarna apa, hijau saja misalnya. Maaf, yang tertinggi ini. Mantap. Yang tertinggi kita beri tanda, lalu yang terendah kita beri tanda ini, minus ya. Jadi yang tertinggi ada di Wigo dengan pengalaman kerja 19 dan terendah ada di Single dengan pengalaman kerja 5,89 sekian. Lalu kita lanjut ke nomor yang ketiga. Yang ketiga ini kita perlu untuk mencari job level dengan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi. Oke, yang pertama sama kita cari dulu job levelnya, kita lihat. Nah, ini kita harus cari dulu dengan rumus unik kita. Jadi job level itu ada kategorinya juga, jadi kita harus cari dengan unik. Unik dan ketik langsung kita masukkan seperti tadi, caranya sama. Nah, saja langsung. Nah, kita keluar. Mau ya, tolong saja. Keluar, kita langsung kita klik sini, apa namanya, work life balance, kita ketik saja WLB, kita simpan WLB. Nah, ini di kolom ini caranya sama seperti tadi, jadi kita gunakan rumus average itu. Maaf, kita blok kolom job level, kolom E, kita beri koma, kita ketik ini kategori yang kita cari. Pertama ada junior, ini junior, kita tekan ketik koma atas, lalu kita beri koma, kita blok di kolom work life balance. Di mana? Di kolom I, kita langsung blok dan kita enter. Nah, sama seperti tadi, kita copy saja lalu kita paste di sini. Ini kita ganti seperti tadi, sama Dalit, kita enter lagi, kita mid, enter, lalu senior, inter, atau fresher. Oke, kita klik. Sudah ketemu jawabannya. Kita cari yang tertinggi. Rata-rata tertinggi ada di mid. Mid memiliki rata-rata paling tinggi. Kita beri tandanya. Lalu physical activity hour. Kita beri singkatan seperti ini aja.
rumusnya sama, jadi kita salin saja. Dan kita tulis manual, kita tulis seperti itu. Kita tarik tadi level kolom E, kita di koma B, skala activity hour di kolom K. Kita langsung enter, hasilnya sudah keluar. Kita enter lagi, nah tinggal ganti seperti tadi, sama persis caranya. Delete, terus senior, editor, atau plaster. Klik. Nah, setelah itu kita cari yang paling tinggi. Yang paling tinggi ada di lead. Kita langsung saja tandain di sini. Nah, lalu setelah yang nomor 3 ini kita akan lanjutkan nomor yang keempat. Pada nomor yang keempat ini kita disuruh untuk membuat grafik batang bertumpuk, yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang yang dibagi berdasarkan kategori 3 job level. Oke, langsung saja. Untuk membuat ini tabel, kita harus kalau ini Ctrl A saja, langsung kita masuk ke insert, pivot chart, kita pilih exciting worksheet agar munculnya di gambar kerjaan ini, lalu kita add this data to the data model, langsung kita pilih lokasinya kita pilih kayak di sini, kita pilih saja, kita oke. Nah, ini sudah keluar. Kita centang-centang dulu, kita MID kita centang, terus departemen kita centang juga, supaya job level. Nah, seperti job level. Nah, ini job level, kita pilih di sini. Oke, setelah itu kita close dulu, karena diminta untuk grafik batang bertumpuk. Kita langsung saja ke insert, kita pilih ini. Di sini kita pilih yang stack column. Ya, ini grafik data bentuk, kita langsung saja pilih. Lalu enggak. Untuk menampilkan jumlah, nah ini kan jumlah, kita ganti ke column. Lalu kita aktif ini,
Nah, biar keluar semua datanya. Oke, seperti ini. Nomor 4 kita sesuaikan. Oke, biar lebih jelas agak besar nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kurang jelas. Nah, lanjut. Nah, berikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Kita lihat dulu di sini. Mungkin yang pertama itu ada di Departemen IT dengan total karyawan yang paling besar dan uh, didominasi oleh senior. Lalu ada di yang kedua itu kita cari lagi. Mungkin di coba ini apa itu? Di bagian customer service dan HR memiliki total karyawan yang lebih sedikit dibandingkan yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan departemen lainnya. Lalu ada di bagian finance. Finance ini memiliki total karyawan kedua terbanyak, tetapi eh, komposisinya itu ini lebih seimbang antara senior, mid, dan junior. Ya, itu lebih seimbang di bagian departemen finance ini. Lalu lanjut untuk soal yang kelima. Kita langsung saja kita baca dulu soalnya. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Langsung saja kita filter terlebih dahulu. Kita cari ini, kita langsung masukkan rumus filter. Filter, double klik langsung
Kita blok seperti tadi, koma, kita ulang lagi. Misal kita mau cari yang true terlebih dahulu, true, kita enter. Nah, sini sudah tersaji datanya. Ini adalah data true. Lalu manual saja, filter. Lalu kita klik di job satisfaction, koma, baik. Kita ulang saja. Nah, sepertinya ada error sih. Nah, kita ketik manual saja U2 sampai U3026. Nah, kita enter. Datanya sudah keluar. Terus langsung saja kita klik data. Kita klik data analis di sini. Kita klik di test to sample assuming unequal variance. Kita oke. Kita masukkan dulu yang pertama. Kita blok sini. Kita hapus dulu. Kita blok sini. Bentar, kita langsung kita blok juga di sini. Kita centang labels. Kita centang output range. Kita masukkan di sini. Kita enter. Lalu kita oke. Nah, sini sudah keluar. Nah, lalu kita cari ini P-nya sini, kita salin. Lalu kita ubah menjadi data numerik. Nah, 1, hasilnya adalah 1.
jika lebih dari 0,05 itu adalah tidak ada perbedaan signifikan karena satu ini lebih dari 0,05, jadi nol koma nol lima, maka tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Lalu untuk soal nomor 5 yang B, kita lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Kita mencari di beban kerja itu adalah workload, kita copy langsung, kita paste di sini workload, lalu ada kepuasan kerja karyawan, kepuasan kerja job satisfied, copy, dan kita paste di sini. Nah, datanya sudah ada, langsung kita klik di data analisis, kita cari korelasi di sini. Oke, kita klik, kita blok dua data ini, kita centang label inverse row, output range, lalu kita masukkan ini, kita enter. Nah, sini sudah ada. Nah, hasilnya setelah kita ubah menjadi data numerik, hasilnya adalah 0,25. Jadi korelasinya itu mendekati 0. Jadi korelasinya itu rendah. Berarti 0,25 minus 0,25. Ada korelasi tetapi rendah, korelasinya rendah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, terima kasih.